Selamat datang di channel saya teman-teman. Ini video ke-39 pembuatan toko online. Di video tutorial kali ini kita akan coba membuat fitur pembayaran ini ya, tombol pembayaran. Ini harusnya tombol input pembayarannya, bukan tombol bayar, dan ini juga lebih tepatnya itu bukan ini ya, bukan namanya lihat pesanan, lebih tepatnya itu nota gitu ya. Ini tombolnya ya. Tapi sebelum masuk ke sini, saya di sini mau merubah ini ya. Ini kan pending dengan huruf pertamanya ini huruf besar ya, huruf kapital. Saya mau merubah ini huruf pertamanya ini, P-nya ini jadi kecil. Berarti di sini di toko online di pembelian, karena merubah datanya ini banyak ya. Saya mau merubahnya pakai SQL aja deh biar cepat. Sini ya, kita hapus ininya. Kemudian di sini kita kan mau mengupdate sebuah tabel gitu. Ini update. Apa yang mau diupdate? Ya tabel pembelian gitu ya. Kolom apa yang mau diupdate, kita buat set. Kolomnya yaitu status. Kita kasih nilai pending. Nah, dengan huruf awalnya ini kecil ya, P-nya. Kemudian tinggal kita kirim deh. Nah, oke. Kita ke pembelian lagi, kita lihat. Nah, sekarang pendingnya jadi huruf P ininya kecil ya, huruf awalnya. Oke, kemudian ke sini kita refresh, ini juga bakal jadi kecil. Oke ya, jadi kecil. Kemudian kita mau merubah nama-nama tombol ini. Kita ke ini pelanggan berarti ya, di pesanan. Di sini berarti nih, ini harusnya nota gitu, nota. Saya kasih ininya warna tombolnya primary aja deh. Nah gini. Kemudian yang ini bayar, berarti input pembayaran, input pembayaran gitu ya. Kemudian kita coba save, kita refresh. Oke, udah ya. Tinggal kita buat ini aja parameter di tombol ini, input pembayaran, berarti di sini ini tombol nih. Dan ini berarti index.php tanda tanya halaman, bukan halaman ya, flag gitu ya. Kemudian di sini kayak kasih namanya pembayaran, kemudian kasih dan ID pembelian, atau enggak gini aja deh, ID-nya aja deh gitu ya. Terus di sini kita kasih PHP ininya ID pembelian. Oke, saya ngasih ininya cuman ID aja, saya nyamain sama yang di sini ya, yang di atas ini. Kemudian kita tinggal save, kita ke indeksnya pelanggan di sini di bawah. Kita buat else if baru lagi, kita copy aja, paste di bawahnya. Kemudian ini kasih nama pembayaran, kita save indeksnya, kita new file di dalam folder pelanggan, kita save as, kita kasih nama pembayaran.php, kita save. Dan untuk judulnya kita copy aja di pesanan ini, yang ini nih, kita copy, kita paste di sini. Kemudian di sini judulnya itu input atau enggak pembayaran aja deh itu ya. Kita save, kita refresh, kita klik ininya, tombolnya, linknya ini. Nah, udah muncul ya pembayaran. Kemudian tinggal kita buat di sini deh, kita tangkap dulu ID pembeliannya ya, tangkap di sini, buat get ini ID, kemudian kita simpan di variabel ID pembelian.
Oke, kita dapat ID-nya dari URL. Kemudian kita coba ambil datanya ya. Oh iya ya, di sini kan kita belum punya ininya ya, belum punya tabel pembayarannya. Oke deh, kita buat dulu tabel pembayarannya di sini. Di sini kita buat baru aja, kita kasih nama pembayaran, ada ID pembayarannya, kemudian ada ID pembeliannya, kemudian ada nama yang bayarnya gitu, nama pelanggan berarti nama yang bayarnya, terus ada misalkan bank deh, banknya gitu ya, nama banknya maksudnya. Kemudian kita tambah 3 kolom deh, ada bank, terus ada juga jumlah bayarnya ya, jumlah, kemudian ada juga tanggal pembayarannya, kemudian di sini ada bukti pembayaran gitu ya. Bukti itu misalkan berupa foto gitu ya, kita kasih varchar aja, sini kasih 255, tanggal, date, kemudian jumlah integer, bank, varchar kasih 255 aja semua ya, nama juga varchar. Kemudian ini untuk ID pembelian integer, ini integer. Jangan lupa untuk yang ID pembayaran ini kita kasih auto, ini dia auto increment ya, kita centang, dan ininya primary ya. Kemudian kita simpan, kita ke ini strukturnya, ini kita ke jelajahi. Oke, kita udah punya tabel pembayarannya, tinggal kita buat aja, lanjutkan di sini. Kemudian kita buat formulirnya aja dulu deh, sini ya. Gini nih, kita buatnya samain aja deh kayak gini ya, kita copy, kita paste di sini. Ini kita ganti isinya jadinya formulir gitu. Nah, gini dia. Kemudian di sini tinggal kita buat, harusnya di sini tuh ada info ininya gitu ya, info pembayarannya, info jumlah atau total pembeliannya gitu ya. Berarti gini sih itu deh. Terus di sininya buat misalkan total tagihan Anda gitu, tagihan Anda itu ya. Kemudian di sini kita buat RP-nya itu ya. Oke, berarti kita di sini panggil dulu, kita ambil dulu data pembeliannya, ambil menggunakan perintah query. Oh gini harusnya, nah gini, terus ininya koneksi gitu ya, perintahnya query ini di bawah deh biar enggak terlalu dempet gitu ya. Untuk mengambil data itu berarti menggunakan select bintang form, nama tabelnya pembelian. Yang mau kita ambilkan hanya per ID nya, berarti where ID pembeliannya, ini di pelanggan, ID pembeliannya, pembelian. Kemudian ini kita masukkan variabel ID pembelian, kasih titik koma, kemudian kita pecah datanya buat variabel pecah. Kemudian di sini kita masukkan variabel ambil. Si data pembelian kan udah disimpan di variabel ambil, kemudian
variabel ambil kita pecah menggunakan petasok. Oke. Kemudian tinggal kita tampilkan aja di sini. Buat nomor formatnya karena uang berbentuknya. Kasih ininya berarti pecah. Pemanggilan datanya. Ini berarti total pembelian gitu ya. Coba kita save. Kita refresh di sini berarti. Oke ya, ada ya ini total tagihannya gitu ya. Kemudian ini tebelin aja deh. Kita cut. Kasih enggak dari sini deh ngangkatnya. Biar tebal gitu warnanya. Kasih bold gitu. Step. Kita save lagi. Kita refresh. Oke, udah ya. Tinggal sini kita buat formulirnya di bawahnya ya. Ini berarti ada form grupnya ya. Kemudian ada namanya. Terus ini kasih di name-nya nama. Kemudian di sini misalkan masukkan nama lengkap Anda, kasih record biar wajib diisi gitu ya. Kemudian ini kita kasih jarak deh biar teman-teman ngelihatnya nggak bingung gitu ya. Ini kita copy, kita paste lagi. Ini ada banknya ya, berarti bank. Kemudian di sini berarti gini nih, ini harusnya menggunakan selectnya pilihan gitu. Ini berarti bank namanya. Kemudian di sini kasih kelasnya form control, di sini kasih optionnya. Dan di sini ada select, ada kita kasih disable juga. Akan pilih metode pembayaran gitu ya. Kemudian sini deh kita buat lagi option lagi. Value-nya di sini ada misalkan bank BRI. Ya, BRI gitu ya. Kita duplikat, ada BCA misalkan. Sini BCA. Kemudian ada BTN, ya BTN. Kemudian ada juga misalkan satu lagi deh, Mandiri gitu. Kemudian sini ada Mandiri. Oke, kemudian ada juga habis bank itu bank jumlah tanggal bukti. Oke, jumlah itu copy aja di sini, copy paste jumlah. Kalau untuk jumlah ini nggak boleh kasih inputan kayak gini ya. Misalnya kita save, kita refresh, sini kita refresh. Nah, kalau jumlah itu nggak boleh ngasih inputan kayak gini ya. Kalau misalkan ngasih inputan kayak gini, gimana kalau misalkan si pelanggannya itu menginputkan harganya tidak sesuai dengan total tagihannya ya. Harusnya gini nih. Di sini ini kasih nama jumlah. Kemudian ininya bukan placeholder tapi value gitu. Nah, buat PHPP gitu ya. Ini pemanggilan datanya pecah. Ini berarti total pembelian gitu ya. Dan kita coba ininya berarti dikasih read only. Kita save, kita refresh. Nah, jadi untuk tagihan ini mengisi otomatis gitu ya, dengan total tagihannya gitu ya. Oke, kemudian di sini ada apa ini? Tanggal. Kalau tanggal itu nggak usah ya.
kita tanggal itu ngambilnya dari tanggal pembayarannya gitu ya. Misalkan saya bayar sekarang ya dapat tanggal sekarang gitu ya. Berarti langsung ke bukti itu berupa foto. Gini deh, kita copy aja lagi, ini paste di bawah. Ini berarti bukti gitu ya. Di sini buktinya. Untuk tipenya berarti file. Terus kemudian ini nggak usah kasih placeholder, tapi kasih read only aja, read only record ya, biar wajib diisi. Kemudian kita kasih BR sini deh, atau enggak di sini buat gini, misalkan ini kasih kelas teks, teksnya danger aja deh, kasih warna merah. Sini misalkan sini buat foto bukti harus JPG gitu ya, atau PNG. Kemudian maksimal ukurannya gitu, misalkan 2 MB gitu ya, jangan gede-gede gitu ya. Kemudian kita coba save, muncul apa enggak, kita refresh di sini. Nah gini ya, foto bukti. Ini salah, ini tipe ini kurang S. Nah harus gitu ya. Kemudian tinggal kita buat tombolnya aja, kita copy aja, paste di sini. Untuk tombol ini labelnya kita kosongin. Kemudian di sini kita kasih button ya. Nah ini kasih name-nya, misalkan namanya kirim, ini kirim, kasih kelas BTN, ini width-nya kelas BTN primary deh. Kemudian coba kita save, kita refresh. Oke, udah ada ya. Kemudian tinggal kita buat PHP-nya ya. Tapi di sini gini deh, si admin ini nanti ini berarti kita langsung aja iya deh ke ini deh, buat PHP dulu. Kita buat di sini if iset jika ada tombol dengan namanya kirim gitu ya, post, ini berarti post nama tombolnya kirim. Nah kemudian di sini kita masukkan si post ini, post ininya tadi kasih namanya nama ya gitu, simpan di variabel nama. Kita duplikat, di sini ada banknya, kemudian di sini juga ada jumlahnya, kemudian tanggalnya. Untuk tanggal kita ngambil dari hari ini gitu kan, ini tanggal. Untuk tanggal berarti kita menggunakannya date di sini, buat date, kasih ininya itu misalkan formatnya YMD gitu ya, dapat kita tanggalnya ya hari ini gitu. Kemudian tinggal foto ya, buktinya. Kalau foto itu berarti baru bukti, foto itu berarti file. Sini
Untuk ininya tadi kasih namanya bukti. Nah, ini B nya gede nih, kecil aja gitu ya. Oke, ini jumlah, oke, ini bank, terus ini name. Oke, benar deh, namanya nama gitu ya. Untuk ini berarti files, ininya bukti ya, berarti name. Kita simpan di variabel nama bukti. Oke, kita buat di sini lokasi buktinya. Di sini berarti tmp name gitu ya. Kemudian tinggal kita upload deh fotonya ya, gunakan movie upload. Kita masukkan si variabel lokasi fotonya, lokasi bukti ya, bukan lokasi foto. Kemudian di sini ini deh, kita buat aset, tapi kita belum buat folder ini ya, fotonya ya, buat menampung foto buktinya gitu. Berarti kita buat aja dulu deh. Ini misalkan buatnya foto bukti gitu ya, atau enggak foto pembayaran, foto bukti aja deh, foto bukti ya, foto bukti pembayaran gitu ya. Si nama bukti tinggal kita buat aja di sini di aset, di dalam folder aset ini kita new folder, kan kita kasih nama foto bukti. Oke, kita udah punya buat menampung foto buktinya ya, bukti pembayarannya. Tinggal di sini gini nih, semisalkan gini nih, kita ke pelanggan deh. Misalkan si pelanggan 1 gitu ya, menginputkan pembayaran, terus si pelanggannya ID 3 menginputkan juga pembayaran dan mengupload bukti pembayarannya ya. Berarti yang pertama yang mengirimkan si pembayaran, terus ini yang kedua ya mengirimkan pembayarannya di hari yang sama. Nanti si foto yang pertama yang ke-upload itu akan tertendang sama foto yang baru. Nah, untuk ininya mengatasinya gini deh, kita buat si ininya dibedakan dengan waktu gitu ya. Jadi gini nih, buat misalkan date deh, date nya itu formatnya dengan YMDHIS gitu ya. Kemudian di sini kita simpan di variabel tgl bukti. Oh, di sini harusnya tgl bukti gitu ya. Nah, berarti di sini tinggal kita simpan si namanya di sini ya, si titik, lalu ya nama bukti. Nah, jadi tinggal di sini itu bukan kita bukan nama bukti lagi, tapi tanggal bukti yang harus di sini ya, tanggal tgl harusnya. Nah, karena si nama bukti ini udah tersimpan di tanggal bukti beserta ininya ya, tanggalnya gitu. Kemudian tinggal kita udah melakukan upload foto, melakukan penyimpanannya, koneksi, perintahnya query, kita melakukan penyimpanan ke tabel pembayaran. Berarti untuk menyimpan itu perintahnya insert into, nama tabelnya pembayaran, bukan pembelian ya, pembayaran. Di dalam tabel pembayaran yaitu ada kolom ID pembelian,
pembelian, ada juga nama, ada bank, ada tadi itu jumlah, ada tanggal ini kebanyakan G-nya nih. Ini kita buat di bawah aja deh biar enggak, nah kayak gini ya, tanggal, kemudian buktinya ya, bukti, kasih values di bawah aja, values. Sini ada nama ID ya, ID pembelian, terus ada nama, kemudian ada juga bank, kemudian ada jumlahnya, kemudian ada tanggal ya, tanggal, ada juga setelah tanggal itu berarti tanggal bukti, TGL bukti gitu ya. ID pembelian dapat dari atas ini. Nah ini ya, kita kan udah menangkap ID-nya. Kemudian di name ini, nama ini dapat dari sini, bank dari sini, jumlah dari sini gitu ya. Ngerti ya teman-teman, ini tanggal dari sini gitu ya. Untuk tanggal bukti ya dapat dari sini. Oke, kemudian tinggal kita, oh jangan lupa ya, karena untuk menyimpannya itu kan per ID pembelian ya, enggak semua data pembelian disimpan ke pembayaran gitu. Berarti di sini kita buat where ID pembelian, dan di sini nilainya ID pembelian gitu ya. Kita kasih pesan di layar, silakan pembayaran terkirim gitu ya, pembayaran terkirim gitu. Ini dia larikan ke index.php, tanda tanya halaman, oh bukan halaman ya, flag, pesanan lagi deh ya, ke sini ke pesanan gitu ya. Kemudian kita coba save, kita refresh di sini, coba kita menginputkan pembayarannya ya, si namanya sesuai yang di sini ya, di profilnya. Untuk pembayarannya saya milih Bank BRI misalkan. Ini untuk jumlahnya udah input sendiri ya. Dan untuk bukti bayarnya saya mau pilih foto yang ini deh ya. Kita kirim, pembayaran terkirim. Kita lihat di sini di pembayaran mana ini, pembayaran ini enggak ke ini ya, enggak masuk ya. Apakah ada yang salah? Jadi gini nih, ini juga bukan kayak gini nih, bukan where ID pembelian, harusnya bukan di sini. Oke, kita salah logika ya, harusnya gini nih. Kita tuh buat lagi di sini untuk mengupdate ini kan, misalkan sini kasih komentar. Ini buat menyimpan ke tabel pembayaran. Terus kita buat satu lagi harusnya ini untuk mengupdate nya ya, dan update
update tabel pembelian. Update tabel pembelian yaitu kolomnya status berarti ya. Gini nih, kita buat koneksi lagi, koneksi ininya query, terus update. Yang mau diupdate apa? Tabel pembelian. Ini pelanggan ini, pembelian. Kemudian set kolom apa yang mau diupdate. Berarti saya mau update status. Kemudian di sini kasih nilainya, misalkan sedang diproses gitu ya, sedang diproses gitu ya, maksudnya pembayaran sedang diproses biar enggak terlalu panjang gitu namanya ya, nama statusnya. Nah jadi gini, kita menyimpan dulu ke tabel pembayaran, kemudian kita update si statusnya di tabel pembelian gitu ya, di tabel pembelian. Nah yang mau kita update kan enggak semua statusnya kita update jadi sedang diproses, melainkan per ID nya. Nah gitu harusnya logikanya ya. Dan kita buat where sini ya, where ID pembelian nilainya ini ID pembelian. Oke. Nah gitu harusnya ya. Kemudian sekarang coba kita save, kita di sini refresh, kita input lagi ya, karena tadi salah logika kitanya ya, sayanya salah logika gitu, salah menglogikakannya. Kan di sini kita input pembayaran, kita lihat deh tadi foto tadi ke upload enggak ya, di foto bukti untuk foto ke uploadnya. Oke deh, kita hapus aja deh, nanti kalau misalkan kita upload lagi foto ini bakal ada dua ya, delete gitu ya. Dan di sini masukkan lagi namanya, pilih metode pembayarannya, ini yang input sendiri ya, kita pilih misalkan ini untuk buktinya saya pilih yang ini lagi aja, atau enggak yang ini deh, yang beda, kita kirim. Oke, nah maka di sini statusnya itu sedang diproses. Dan di pembayaran kita lihat, di pembayaran juga masuk ya, ID pembayaran 1 dengan ID pembeliannya 7, fotonya masuk, banknya masuk. Oke deh, berhasil ya. Kemudian tinggal gini nih, kita logikanya gini, mainin si inputan atau bukan inputan ya, tombol ininya nih, link ininya. Kalau misalkan statusnya sedang diproses, harusnya yang menampil ini bukan input pembayaran, melainkan lihat pembayaran gitu ya. Berarti kita buat logikanya di pesanan ini, di bawah gini nih, ini input gini nih, kita ke bawah ini, ke bawahin dulu deh biar teman-teman nggak bingung gitu ngikutinnya. Kita buat PHP dulu, if jika statusnya itu, kita buat value status kita buat sini deh, kasih komentar gini, jika statusnya itu pending ya, maka akan muncul di ini gitu ya, kita kasih nilai dulu pending, kasih statusnya pending gitu ya, kita kasih titik 2, maka akan muncul si tombol yang input ini, input pembayaran. Kita copy di sini, nggak usah di copy ya, sini aja. Nah terus kita buat di bawahnya sini, buat PHP lagi, kita buat L. Selain itu gitu ya, yang muncul ini kasih NI pindah dulu deh,
and if gitu ya. Selain itu maka akan munculnya itu, kita copy, kita paste di sini, lihat pembayaran gitu ya. Nah, jadi misalkan jika statusnya itu pending, maka akan muncul link atau tombol input pembayaran. Selain itu else, itu bakal muncul ini, lihat pembayaran gitu ya. Kita coba save, kita refresh, kita buktikan ya. Nah, ini ada lihat pembayaran, kita kasih warnanya yang berbeda. Misalkan di sini ini sukses jadi info gitu ya. Kita save, kita refresh. Oke ya, udah bisa ya. Sini tinggal kita buat ini deh, lihat pembayarannya gitu ya, lihat pembayaran. Tapi mungkin untuk yang lihat pembayaran ini di video tutorial selanjutnya aja ya teman-teman. Oke, kita udah membuat ini ya, fitur input pembayaran. Terus ini tinggal di tutorial selanjutnya nanti saya akan membuat lihat pembayaran gitu ya, si pelanggan ini bisa melihat pembayarannya gitu ya. Oke, mungkin tutorialnya cukup sampai di sini ya. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya.